Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Ayo kita lanjutin karya dari Swita Kartika yang tak terlihat. Dan sebelum itu, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya yang tak terlihat. Desa Alas Rungkut tahun 1994. Angin malam yang dingin memapar wajahku sewaktu dua roda motorku terpacu kencang. Di boncengan, Pamuji diam 1000 kata, mengunci bibirnya dengan perasaan cemas yang menggila. Lewat tengah malam, kami menembus pekat untuk kembali ke desa Alas Rungkut yang sunyi. Tak ada yang lebih menghantui perasaan kami berdua selain ketakutan akan kesaktian ilmu Cahyono, yang selain bisa membuat dirinya tak terlihat, tapi juga bisa mencelakai Rinto sampai seperti itu. Rencana untuk menunggui sahabat kami di rumah sakit malam itu kandas setelah mengetahui fakta mengerikan bahwa jumlah uang yang tertulis di sebelah nama Rinto pada buku catatan utang Cahyono bisa sama persis dengan besar biaya yang diberikan oleh orang yang menyerempet motornya. Narasi itu seolah disuarakan oleh Cahyono dari kegelapan yang entah bagaimana caranya, seperti tengah membayar utangnya dengan ejekan berdarah. Apakah ini hanya kebetulan? Akankah ini buah dari paranoia atas kungkungan ketakutan pada sosok Cahyono yang tak kasat mata? Isi kepalaku mau pecah, dan kurasa Pamuji pun sama. Sama-sama memikirkan bagaimana caranya Cahyono bisa mengawasi kami dari kegelapan tanpa terlihat, lalu mengatur siasat jahat untuk mencelakai kami yang sudah bertindak kurang ajar di kediamannya beberapa malam silam. Jika dinalar, semua itu terkesan mengada-ada. Tapi dengan adanya bukti nyata dan dukungan informasi dari Mbah Mantri Nur Salim, fakta bahwa Cahyono memiliki kesaktian yang mengerikan itu semakin tak terbantahkan. Ini jauh lebih mengerikan daripada hantu tak kasat mata. Ini manusia tak berwujud yang memiliki kesaktian yang mengerikan. Bangsat. Padahal Cahyono berada di posisi pengutang, tapi kenapa jadi kami ini yang dihantui sekarang? Wan, aku nginep di rumahmu saja lah, seru Pamuji begitu kemudi motorku berbelok ke gerbang gapura desa. Aku mengangguk setuju. Agaknya lebih aman jika kami tidur berdua di sisa malam ini. Kalau sampai ada makhluk tak terlihat yang mengincar kami, akan kami ringkus bersama, kami sikat bersama. Pagi itu, aku sengaja datang terlambat jaga kios Bu Siti. Selain karena rasa kantuk masih menggelayut, aku merasa perlu memberitahu hal yang terjadi dengan Rinto semalam kepada Mas Adi. Cuma kebetulan paling, tukas lelaki itu singkat menanggapi spekulasiku atas kesesuaian angka di buku catatan utang Cahyono dengan biaya ganti rugi yang diterima oleh orang tua Rinto. Kami berdiri berhadapan di atas lapangan voli. Lelaki itu sedang mulai menjemur gabah hasil panen sawah keluarga bersamaan dengan merangkaknya matahari yang hangat. Terlalu tepat untuk sebuah kebetulan, Mas, kilahku sedikit kesal. Lagi pula, sekarang sudah jelas kalau Cahyono punya ajian Kinjeng Mas untuk membuat dirinya tidak kelihatan. Aku jamin dia menguasai ajian lain untuk mencelakai kita tanpa ketahuan. Mas Adi mulai terlihat cemas. Kepalanya celingukan ke kanan dan ke kiri. Waspada membayangkan sosok Cahyono berseliweran di desa Alas Rungkut tanpa terlihat. Kita mesti bagaimana? Tanyanya dalam desisan. Aku sudah bicara dengan Mbah Mantri Nur Salim. Lalu beliau memintaku menggeledah sekali lagi rumah Cahyono, mencari sesuatu.
Barangkali ada kertas-kertas mantra serupa yang bisa kubawa ke beliau. Mana tahu Cahyono punya ajian-ajian lain yang dia pakai untuk mencelakai orang, seperti Rinto misalnya. Alih-alih menjawab, Mas Adi tiba-tiba malah sibuk menjemur gabahnya. Mukanya terlihat pucat pasi. Mas, hei, aku gak mau ikut-ikut lagi, Wan. Maksudnya sampean, Mas? Aku gak mau terlibat lagi dengan apapun yang berkaitan dengan Cahyono, hardiknya. Tapi nama Mas Adi tertulis di buku catatan utang kemarin. Sumpah, aku gak bohong. Aku khawatir kalau sampai... Sudah aku bakar semuanya, Wan. Aku langsung terdiam, kebingungan. Apanya yang dibakar, Mas? Lelaki itu seketika menghentikan aktivitasnya. Kelengangan segera menyambung suasana. Tanpa menoleh ke arahku, Mas Adi berbicara dengan suara lirih. Siang hari sebelum mengantarkan kalian bertiga ke rumah itu, aku sudah lebih dulu menyelinap ke sana. Waktu itu aku diminta oleh istriku untuk menggeledah rumah Cahyono. Mungkin kalian lupa aku beritahu kalau istriku juga punya piutang sama Cahyono, dan waktu itu kami sedang kepepet. Makanya aku sendirian pergi ke rumah itu dan membongkar lemari besar di kamar yang dikencingi oleh Rinto. Walah, pantas saja Mas Adi bisa tahu sistem grendel di pintu belakang rumah itu. Terus Mas Adi nemu apa? Aku langsung nemu kardus sepatu baru. Tanpa pikir panjang, aku bawa pulang saja karena takut ketahuan. Sepatunya di mana sekarang? Kejarku. Itu dia masalahnya, Wan. Kotak sepatu itu tidak berisi sepatu, melainkan berisi kertas kuning-kuning yang isinya mantra-mantra aneh. Karena kesal aku langsung membakarnya. Sontak aku membelalak. Musnah sudah barang bukti yang ku cari. Dan yang lebih mengagetkan lagi, senior kami ini ternyata diam-diam mengubur rahasia penting. Malah sekarang timbul kesan kalau upayanya mengantar kami malam itu seperti mencoba menjerumuskan nasib kami semua. Tak ada diskusi lagi. Dengan lunglai, ku bawa langkahku menuju kios Bu Siti sambil berdoa, semoga kami yang tersisa ini tidak kenapa-kenapa. Siang begitu terik. Gejala Fata Morgana menari-nari di atas permukaan jalanan beraspal sekitar pasar. Di dalam kios, aku tenggelam dalam pikiran, mengatur siasat untuk menemukan cara membongkar persembunyian Cahyono di rumah itu. Yang jelas, perkiraan Mbah Mantri Nursalim benar. Ada sekumpulan kertas mantra ajian lain milik Cahyono. Meski semua bukti itu telah musnah, dilenyapkan Mas Adi. Sial. Padahal kalau aku bisa membawa kertas-kertas mantra itu ke guru Torikohku, besar kemungkinan akan kudapatkan solusi membongkar sosok kasat mata Cahyono, lalu menariknya ke bawah terik mentari. Besar kemungkinan dialah yang telah mencelakai Rinto. Apa yang ia tulis di buku catatan utangnya bukanlah coretan tanpa makna. Di saat aku gelisah mereka-reka rencana yang tak akan mungkin terjadi itu, Mas Adi tiba-tiba saja muncul di depanku. Nyaris terlonjak aku dibuatnya. Aku punya akal, Wan, ucapnya ngos-ngosan tanpa kata pembuka. Kita bakar saja rumahnya diam-diam. Aku mengernyit cemas. Orang ini menghampiriku kemari demi membahas persoalan Cahyono. Pasti Mas Adi ikut kepalang takut. Hah? Bukannya rumah itu sudah dibeli orang? Masa kita bakar? Bantahku lantang. Shh, jangan keras-keras. Aku refleks menutup mulut. Perbincangan kami selanjutnya terjadi dalam bisikan. Persis seperti dua orang tengah bertransaksi kartu gambar porno. Kalau benar apa yang diucapkan Mbah Mantri Nursalim, besar kemungkinan memang Cahyono punya aji-aji lain. Dan kertas-kertas bertuliskan mantra itu. Pokoknya kita bakar saja rumah-rumahnya, desak Mas Adi. Baru kali ini kulihat ia begitu panik. Jauh sekali dari karakter aslinya yang lebih banyak bijak. Ketidaksetujuanku kunyatakan dalam gelengan. Aku pikir-pikir dulu, Mas.
Kutunggu di belakang gardu malam ini jam 10. Ada atau tidaknya kamu, aku akan tetap ke rumah Cahyono untuk membakarnya, kata Mas Adi. Ada nada ancaman dalam ucapan itu. Mas Adi berlalu, disambung dengan kedatangan pembeli lain yang mengagalkanku untuk mengejarnya. Sementara itu di sisi lain, jangan krusa-krusu, kayak dikejar polisi aja kamuan, herdik Bu Siti. Melihatku tergesa memasang papan kayu penutup kios depan. Mau hujan bude, kilahku. Sama udah ada janji ketemu orang. Hujan kok ditakuti? Hujan air kan cuma basah. Lah nek hujan bensin baru kebakaran. Tak kugubris khotbah majikanku itu. Aku berlari kencang-kencangnya menyusur sore yang mendung ke rumah Pamuji. Rencana mengerikan Mas Adi harus kucegah, dan aku butuh bantuan tenaga. Sesampainya di depan rumah temanku itu, aku diadang ibunya yang galak, Yu Dalimah. Sialnya aku. Ngopo? Tanya Yu Dalimah ketus. Ia sedang bersantai di beranda depan rumah, memangku kucingnya. Anu Yu, saya mau ketemu Pamuji. Lagi nyuci baju, gara-gara nginep di rumahmu. Dia jadi pulang kesiangan, lupa nyuci baju-bajunya. Baru sampai sudah dihakimi, boro-boro dipersilakan masuk, disuguhi roti. Saya cuma mau bicara sebentar saja kok. Alih-alih menjawab, Yu Dalimah bangkit sembari membopong kucingnya, lalu mengintip mendung yang berarak di langit sendu. Ia memandangiku penuh makna. Nyuci sudah sejak jam lalu saja, belum selesai-selesai. Masih mau kamu selah udan. Menyerah, aku pun balik badan. Malam ini terpaksa aku harus datang memenuhi ajakan Mas Adi. Bukan untuk menemaninya, tapi justru untuk mencegahnya. Belum juga 10 langkah, air dingin menetes dari langit ke permukaan keningku. Hujan akan segera turun. Di sela rutukanku pada sikap ketus ibu Pamuji, yang entah apa gunanya memaksa anaknya mencuci sore-sore menjelang hujan. Ada rasa syukur yang kubatin. Setidaknya, jika hujan ini awet sampai nanti malam, gagasan Mas Adi membakar rumah Cahyono bisa digagalkan, atau setidaknya ditangguhkan sampai aku bisa berhasil membujuknya untuk melupakan misi gilanya. Belum juga salam kedua sholat maghrib terucap, terdengarlah suara gedoran daun pintu depan di antara gemuruh angin bergantian hari. Samar ku dengar ibuku menyambut tamu urakan itu. Sebentar kemudian pintu kamarku menjeblak terbuka, memunculkan sosok ibuku yang berwajah panik. Bapaknya si Muji nyariin kamu Wan, cepetan, kayaknya penting. Aku langsung melesat ke ruang tamu. Wan, bonceng aku, bawa Muji ke klinik Bu Elis, pinta Pak Tular, ayah Pak Muji. Ke klinik? Pak Muji kenapa Pak? Nyungsep di rendaman air sabun pas lagi nyuci, epilepsi. Mulutku kaku menganga. Malah ibuku yang cemas merespon, astagfirullah, sekarang kondisinya gimana Pak Tular? Masih belum sadar. Ayo Wan, selamati anakku. Aku pun tangkas bersiap-siap. Tubuhku lebih banyak digerakkan oleh insting ketimbang otak saat itu. Usai berpamitan dengan ibu, ku bonceng Pak Tular ke rumahnya di tengah kepungan petang yang suram. Dan benar saja, tubuh Pamuji terlentang lemas di atas dipan kayu berselimut handuk, didampingi Yu Dalimah yang meraung-raung pasrah, menangisi anak semata wayangnya yang tak sadarkan diri. Susah payah ku angkat bagian atas tubuh Pamuji yang dingin dan bau sabun, sedang bapaknya tergopoh mengangkat kakinya. Gejala epilepsinya mungkin sudah lewat, tapi efek samping tenggelam di air rendaman sabun bisa fatal. Tubuh temanku itu didudukkan sedapatnya di atas jok motor, diapit oleh punggungku dan tubuh Pak Tular. Ngebut Wan! Aku genjot pedal starter motorku dan kami pun melaju kencang membelah malam, diiringi suara geluduk yang siap menabok mendung sampai menangis bercucur hujan. Di tengah kepanikan itu aku terus berdoa.
Jangan mati Pamuji, jangan mati dulu. Ada banyak hal mistis yang semakin sulit kujelaskan. Tapi pada saat yang sama justru semakin jelas kurasakan urutan bencana yang menimpa Rinto dan Pamuji kali ini. Seperti rentetan serangan yang terlalu ganas untuk disebut kebetulan. Aku tersandar lemas di kursi pasien dari kayu yang dijajar rapi di beranda rumah klinik Bu Elis. Hujan turun tepat saat kami sampai di halaman depan tempat ini. Dan kini, hembusan angin dingin menyapu rintik-rintik air ke arahku. Batinku berkecamuk. Apakah musibah ini juga ulah Cahyono? Kalaupun benar dia punya kesaktian untuk melakukan ini, kenapa bisa begitu tega? Tiba-tiba di tengah kekalutan itu, Pak Tular muncul tergesa dari dalam klinik. "Wan, tolong panggilkan Kang Panut, pinjam mobilnya buat bawa Muji ke rumah sakit." "Memangnya Pak Muji kenapa?" tanyaku panik seraya bangkit. "Wes, pokoknya butuh dibawa ke rumah sakit, paru-parunya harus disedot." Aku sontak bergerak. Pikiranku kosong, tapi naluriku masih utuh. Ku tembus hujan malam itu tanpa perlindungan menuju ke kediaman Kang Panut di ujung barat desa Alas Rungkut. Di deru gemuruh hujan itu, aku memaki sekuat tenaga. "Cahyono bangsat!" Jalanan dicinta membuatku memelankan laju motor. Di belakang mobil kijang yang dikendarai Kang Panut, aku mengekor dengan gigi gemeretak menahan dingin dan cemas. Rinto masih tak jelas kabarnya di rumah sakit lain. Kini Pamuji harus mengalami bencana yang sama biasnya. Tubuh lunglai Pamuji langsung mendapatkan penanganan di ruang gawat darurat yang berada tepat di mulut bangunan rumah sakit. Pak Tular menangis sesenggukan, merapal doa sambil menahan liur yang menetes, meratapi nasib anak semata wayangnya yang nyaris tamat. Kang Panut yang masih berpakaian baju muslim menenangkan beliau di sebelahnya. Tubuhku lemas dan lelah. Aku pun sama, larut dalam doa dan pengharapan agar teman sepermainanku itu tetap hidup. Apapun yang terjadi, dalam kondisi kebasahan, aku berbaring di bangku panjang dan tanpa sadar tersedot alam kantuk setelah diburu emosi yang bertumpuk. Di ujung kesadaran aku terpelatuk pada ajakan Mas Adi untuk membakar habis rumah Cahyono beserta isinya. Namun, fakta bahwa hujan masih begitu deras mengguyur, sepertinya rencana itu urung ia wujudkan. Kurang dari 10 menit, aku sudah tak ingat apa-apa lagi. "Wan, Wawan, bangun Wan." Aku tersentak. Kang Panut mencengkeram kuat pundakku, membantuku duduk. Aduh, aku ketiduran Kang, maaf." "Kamu disuruh masuk kamar perawatan sama Kang Tular." "Astaga, Pamuji." "Pamuji sudah siuman, dia pengen ngomong sama kamu." Nafasku terhembus lega dan aku pun melangkah cepat ke salah satu bilik yang terbuka. Ranjang besi nampak berjejer dibatasi sekat kain, dipenuhi oleh pasien dan beberapa anggota keluarga yang duduk berserakan di lantai. Masih dalam masa besuk, Pak Tular melambaikan tangannya dari ujung ruangan. "Pak, aku mau bicara sama Wawan sebentar," pinta Pamuji dalam rintihan pada bapaknya. Begitu lelaki tua itu menyingkir, sebelah tangan Pamuji yang ditusuk infus langsung menarik lenganku. Wajah kami berpapasan dekat. "Cahyono yang melakukannya?" "Hah?" "Iya, epilepsiku tidak kambuhan. Aku masih sadar waktu itu terjadi." Mata Pamuji merah menatapku tajam. "Bapakku tidak akan percaya, Wan. Karena itu kamu dengarkan ini baik-baik." Aku mengangguk, menahan nafasku. Ia lantas bercerita dengan bibir bergetar. "Waktu sedang membilas pakaian sore-sore di sumur belakang tadi, tiba-tiba aku merasa ada yang mengawasi. Tentu saja waktu ku toleh kanan kiri belakang tidak ada siapa-siapa. Tapi batinku tetap gak tenang. Akhirnya aku putuskan saja buat ngajak ngomong." Aku mengernyit. "Ngajak ngomong siapa?" "Cahyono." Pendengaranku menajam. Ucapan Pamuji semakin lirih. "Yuk aku ngomong saja sama udara kosong."
Utangku gak usah dibayar, tapi tolong jangan hantui aku lagi. Hening tercipta selama beberapa saat. Lalu, tanyaku penasaran. Pak Muji terlihat ragu-ragu menjawab. Bibirnya gemetaran hebat, sedang matanya yang merah mulai bergerak-gerak. Ia mengisah ketakutan. Tiba-tiba di depanku muncul begitu saja kepala Cahyono melayang-layang, Wan. Cuma kepalanya. Kulitnya keriput, bibirnya pucat, matanya melotot merah. Mulutku terkunci rapat. Tatapan mataku seketika kosong. Diambil alih daya hayal, membayangkan gambaran cerita Pamuji. Bulu kuduku meremang hebat. Dia mengancamku, Han. Dia bilang yang sudah lancang mengganggu tirakatnya akan mendapat balas yang setimpal. Pungkas Pamuji dengan air mata bercucuran. Tubuhku kaku, tak kuasa memberikan respon. Semua perkiraanmu dan ucapan Mbah Mantri Nursalim benar adanya, Wan. Cahyono bersemedi di rumah itu, menjalankan ritual hitam yang membuatnya tak terlihat. Dan bahkan lebih buruk lagi, dia bisa berkeliaran tanpa kelihatan dan mengirimkan ilmu hitam untuk mencelakai kita. Pamuji semakin kalap. Lalu, bagaimana kamu bisa tenggelam di ember rendaman cucian? Aku dicekik, Wan. Aku tidak tahu bagaimana bisa. Tapi begitu mata Cahyono mendelik, aku seperti tercekek sehingga suaraku tidak keluar. Waktu aku berusaha membebaskan diri, aku kencing di celana sampai kecebur di ember. Aku ingat, aku terus memberikan perlawanan, tapi ada tangan-tangan gaib yang terus mencekikku dan menahanku di dalam air. Jelas Pamuji, Cahyono bisa mengendalikan tubuh lawannya hanya dengan melihat. Ngeri. Jangan sampai kamu sendirian, Wan. Jangan sampai, pungkas Pamuji dalam desisan. Bukannya memikirkan nasibku, aku malah langsung teringat dengan Mas Adi. Gelagapan aku panik mencari jam dinding. Sudah jam 10 malam. Kenapa, Wan? Gawat, Mas Adi. Mas Adi kenapa? Aku mendekat ke wajah Pamuji. Malam ini juga ia akan membakar rumah Cahyono. Pamuji membelalak, bibirnya kembali bergetar. Tiba-tiba tanganku dicengkramnya. Sebuah benda kecil kini berpindah ke telapak tanganku. Pemantik bergambar wanita telanjang miliknya. Pergi, Wan, cepat cegah dia. Sementara itu, di luar rumah sakit, hujan sudah reda. Ini gawat. Sepanjang perjalananku kembali ke desa Alas Rungkut, pikiranku hanya tertuju pada rencana Mas Adi yang bisa ku bilang gegabah. Kini sudah jelas, Cahyono memang pelakunya. Meski perkiraanku terbukti, nalarku masih sulit untuk percaya. Orang yang dulunya begitu alim dan beragama, kini bisa terperosok ke dunia ajian ilmu hitam, usai dililit rantai panas hutang. Ia bahkan tak segan-segan menyakiti orang yang boleh jadi pernah berjasa mengutanginya uang. Kalau diteruskan, ia bahkan bisa jadi pembunuh. Dan yang kini berisiko terbunuh sedang berusaha ku kejar. Aku masuk dari gerbang selatan desa dan langsung berbelok ke arah timur, menuju ke rumah Cahyono. Namun baru sampai di pertengahan jalan, gerung motorku terhenti. Kegelapan dan sunyi seketika mengepung. Aku terhenti di depan rumah warga. Motorku langsung kusembunyikan di pagar semak, dan sisa perjalananku kutempuh dengan berlari. Besar harapanku Mas Adi belum berbuat apa-apa. Dan ketika dua harapan itu beradu, langkahku tiba di kebun belakang rumah tujuan. Dengus nafasku berkejaran dengan degupan jantung. Namun tiba-tiba, sebuah suara makian menggema dari dalam sana. Suara Mas Adi. Kacau. Segera ku pacu langkahku menembus belukar gelap. Kurang dari 5 meter teriakan Mas Adi membuatku terhenti. Aku sudah melindungimu selama ini, tapi malah begini balasanmu kepadaku, No. Sontak aku merunduk. Seketika pola situasi berubah. Kupangkas jarakku dengan pintu belakang yang sudah menjeblak terbuka. Lalu berhenti di sana. Aku jongkok membisu.
Kupingku kembali menajam. Kubawakan celana dalam Daru, sudah. Kubawakan celana dalam Nur, juga sudah. Gadis alas rungkut mana lagi yang mau kau setubuhi lewat perantara gaib? Apa itu masih kurang? Jangan-jangan selama ini aku hanya dikibuli memerawani gadis secara gaib untuk syarat kesaktian? Tukang kibul, seru Mas Adi lantang. Pikiranku langsung berusaha mengejar saat gema makian itu masih tersisa, tapi kandas dalam kebuntuan. Mas Adi kembali berteriak, harusnya kau cari ajian buat melunasi utang-utang kita, bukan malah cari ajian buat ngilang begini. Lama-lama aku bisa ketahuan. Jantungku nyaris meledak. Apa maksudnya? Jadi selama ini Cahyono berutang berdua bersama Mas Adi? Pengkhianat kau, Mas. Balas sebuah suara dengan nada rendah, suara Cahyono. Aku terkesiap. Kau bilang kau akan membantuku melunasi sebagian utang kita. Sambung suara itu. Mana buktinya? Aku tidak sanggup, No. Pesugihan butuh tumbal nyawa. Balas Mas Adi melirik. Karena itu biarkan aku memenuhi kesaktianku. Sediakan saja celana dalam gadis-gadis desa ini agar mereka bisa kustubuhi dari alam gaib. Dengan begitu, ajianku untuk bisa menghilang akan semakin sempurna. Memang begitu syaratnya. Dengan begitu, aku bisa bebas berkeliaran masuk ke rumah warga untuk mengambil uang mereka. Jantungku kembali tersentak mendengar gema suara itu. Aku tak menyangka, sungguh-sungguh tak pernah terlintas di benakku. Kepingan relief misteri itu kini perlahan tersusun rapi di dalam angan. Pendengaranku kembali ditajamkan. Terlalu lama, No. Utang kita berdua terlalu banyak. Mencuri dari kantong-kantong harta warga desa ini takkan ada gunanya. Jadi, pesugihan, tuntut suara Cahyono. Kau yang melakukannya bukan aku. Aku hanya bisa membantu. Kilah Mas Adi lagi. Membantu? Tak terdengar balasan. Dapat kureka kalau Mas Adi mengangguk mengiyakan. Syarat pesugihan tidak sama dengan syarat ajian yang aku tahu. Sela Mas Adi cepat. Tumbal nyawa bukan? Kau pikir aku bawa Rinto dan yang lain kemari itu untuk apa? Aku terkesiap. Nafasku lenyap. Seakan paru-paruku dicuri. Jadi kami bertiga dibawa ke rumah ini untuk ditumbalkan? Gema suara Cahyono kini terdengar lebih keras. Kalau begitu kenapa kau diam saja waktu mereka mengencingi rumah ini? Kenapa juga kau ambil semua kertas mantraku, Mas? No, semua kertas mantra omong kosongmu itu aman di rumahku. Kau akan mendapatkannya kembali setelah semua calon tumbal yang kubawa kemari berhasil kau ajukan kepada iblis junjunganmu di alam seberang. Lagi pula, buat apa sih kau cemaskan tingkah nakal Rinto dan Pamuji? Aku mendiamkan mereka itu supaya sikapku terlihat wajar. Toh nyatanya, kau sudah beraksi melukai mereka tanpa ketahuan. Tunggu apa lagi? Sudahi saja nyawa dua orang itu dan cepat bereskan utang-utang kita. Hening. Kegelapan yang mengepung memudahkan imajinasiku liar mewajahkan situasi di dalam. Suara jangkrik yang bersahutan di segala penjuru semak mengisi jeda dialog Mas Adi dan Cahyono. Dengar, Mas Adi, jangan dikira tumbal nyawa untuk pesugihan akan berhenti begitu saja usai kita mendapatkan uang yang kita mau. Nyawa Rinto dan Pamuji itu mudah saja kujadikan sesembahan untuk syarat pertama pesugihan kita. Tapi kita butuh nyawa-nyawa lain untuk seterusnya. Ucap Cahyono dengan nada menantang. Soal itu kau serahkan saja kepada aku, No. Percaya diri sekali. Diam kau, No. Sudahi saja semua permainan gaibmu untuk membuat tubuhmu tak terlihat dengan memerawani gadis-gadis alas rungkut. Kita sudah kepepet. Malam ini juga babat habis nyawa Rinto dan Pamuji. Kalau kau butuh nyawa lanjutan, aku akan bawa Wawan kemari. Hei, siapa itu? Sialan, saking paniknya mendengar namaku disebut, aku refleks bangkit hingga kepalaku menyundul gagang pintu kayu di atasku.
Jantungku seperti beduk masjid saat hari lebaran, memburu bersama desiran darah yang mendidih ketakutan. Aku berlari kencang, menerjang ilalang, dan belukar berduri di hamparan ladang tak bertuan, dikebung kegelapan. Tanpa penerangan, segala yang ada di depanku menjadi bias dan semu. Batang-batang pepohonan berubah menjadi siluet, dan 80% gerakanku murni dituntun insting yang menajam oleh dorongan rasa takut. Namun ketakutan itu seketika mencapai puncaknya ketika tiba-tiba jauh di seberangku muncul kepala tanpa badan menerjang cepat. Kepala Cahyono melayang secepat angin. Tubuhku membatu. Begitu jarak semakin dekat, kupandangi kedua matanya yang memerah di dalam cekungan mata yang mengurus dari sosoknya yang kukenal selama ini. Ia membuka mulutnya lebar-lebar. "Wawan!" Insting pertahananku memberontak. Tubuhku seketika terbebas. Aku refleks menunduk. Bruk. Tubuhku terjerembab di atas tanah tegalan. Entah karena apa, badanku jadi gemetaran. Otakku memerintahkanku berlari, tapi kedua kaki dan tanganku hanya sanggup menurutinya dengan merangkak. Mulutku yang menganga, ketakutan, hanya mengeluarkan erangan mengiba. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, kalian bangsat." "Pegang kakinya!" teriak Mas Adi jauh di belakang. Dia sudah mendengar semua. Sesosok tangan tanpa rupa mencengkeram sebuah pergelangan kakiku. Refleks. Aku membalik badan dan melesatkan tendangan bebas dengan kaki yang lain ke udara. Bah! Kepala Cahyono menggelundung ke dalam semak yang gelap. Kulihat siluet Mas Adi semakin mendekat. Aku pun bangkit semboyongan. Namun, alih-alih membalik badan dan kabur, instingku memutuskan untuk membawa tubuhku maju dan menerjangnya. Pluk! Kami pun tersungkur di atas tanah basah sisa hujan tadi. "Bangsat kau Mas, kau tega mengumpankan kami buat tumbal!" Teriakku membabi buta mengantarkan kepalan ke wajahnya. Mas Adi berontak melawan. "Aku terpaksa, Wan. Hanya kalian yang bisa ku." Perkataan Mas Adi kupotong. "Kau sudah kuanggap lebih dari pembimbingku, temanku. Ternyata begini kenyataannya." "Hah?" Cedak! Padanganku langsung lenyap. Hantaman keras menggembur batok belakang kepalaku. Aku terpelanting ke samping, mendarat di semak basah. Telingaku berdenging panjang. Refleks. Tanganku meraba-raba bagian belakang kepala dan mendapati sesuatu yang basah dan kental. Ini pasti darah. Aku terluka. Saat aku berusaha bangkit, leher kemejaku dicengkeram dan ditarik hingga aku berdiri. Seiring kembalinya fungsi mataku, jelas kupandangi wajah Cahyono yang menyeramkan, sangat menyeramkan. "Aku tidak pernah berhutang kepadamu, Wan. Itu karena kau teman mengaji sejak kita kecil, dan kau selalu berbuat baik kepadaku. Tapi kenapa kau harus datang kemari?" teriaknya. Aku masih tak percaya melihat kepala tanpa badan mengancamku dengan aura membunuh yang begitu kuat. Ingin aku menjawab, tapi ketakutan menjahit mulutku. Cahyono kembali bersuara. "Maaf, aku terpaksa menyudahi nasibmu malam ini." Ceduk! Sodokan dengkul kananku ke udara kosong di depan dan rupanya sukses mengenai bagian perut bawah Cahyono yang tak kasat mata. Ia mengerang dengan hebatnya. Kulihat, kepala tanpa badan itu mundur ke kegelapan dengan bergeleng-geleng secepat putaran kincir kertas. Mengerikan. Reaksi yang sungguh di luar nalar. Belum juga kutata kembali nafas, Mas Adi memitingku dari belakang. Kedua tanganku terbelenggu pelukannya. "Maafkan aku, Wan. Maafkan aku." Cedak! Kuhantamkan tempurung kepalaku ke wajahnya. Rasa sakit menjalar ke sekujur badanku seiring belenggu pelukan mengendur. Bekas hantaman benda keras Cahyono kini bertambah parah. Selama sesaat, aku kembali kehilangan pandanganku. Syaraf mataku kena. Aku terbebas, lalu semboyongan menjaga keseimbangan. Aku tidak boleh tersungkur. "Ayo terus berdiri, Wan." Kegelapan yang kutentang kini perlahan mewujud. Pupil mataku kembali beradaptasi pada lenyapnya cahaya. Syaraf penciumanku seketika mengemuka di atas kepanikan itu.
Aku membaui sesuatu, bau bensin. Dalam hitungan detik aku kembali teringat pada rencana Mas Adi membakar habis rumah Cahyono. Pasti ia membawa bensin di dalam rumah itu. Wah, geraman Cahyono menggema dari balik siluet semak. Sebuah tanda bahwa aku harus segera berlari ke dalam rumah itu sebelum dua keparat ini menghabisiku sampai mati. Cepat. Drap, 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 drap. Dengan kepala yang terus berdenyut, aku berlari berjingkat, menghindari jebakan semak ke arah siluet gelap rumah Cahyono. Dapat ku dengar derap langkah menggeruduk cepat mengekoriku. Itu pasti Cahyono. Brak! Usai pintu kayu belakangku tendang, mataku langsung nyalang memindai seluruh isi rumah. Semesta mendukung. Sebuah jerigen putih teronggok di atas lantai dapur, seakan menjadi aksen di tengah kegelapan. Gesit, kurai benda itu dan memuntahkan isinya ke seluruh ruangan. Namun, baru setengah jalan, sekelebat bayangan menyeruduk sekeras tunggukan kuda. Bruk! Aku terlempar jauh ke ruangan tengah. Sakit semua rasanya. Alangan itu pun kembali terdengar. Kau salah telah datang kemari sejak awal, Wan. Ucap suara tanpa sosok itu seraya menggeram. Biadab kono, sungguh biadab. Teriakku lantang pada udara kosong. Sudah begitu baik orang-orang memberimu utangan, tapi malah begini balasanmu. Kemana nuranimu waktu kau tega menipu para petani dan menjanjikan keuntungan berlipat? Hah? Iblis kau, bangsat. Ya Wan, benar. Aku iblis, Wan. Aku memang bangsat, Wan. Setidaknya untuk saat ini, jawab Cahyono. Suaranya merintih di antara suara air mengalir yang kuduga berasal dari tumpahan bensin di jerigen putih yang tadi kurai. Wan, begitu aku selesai berurusan dengan dunia iblis, semua utangku akan kubayar. Semua akan dapat untung. Oh iya, maksudmu untung setelah kau habisi nyawaku, nyawa Rinto, dan nyawa Pamuji? Ia tak menjawab. Namun dalam keremangan cahaya bulan yang terbebas dari lapisan sisa mendung, kepala Cahyono kembali muncul, dan secara perlahan tubuhnya mulai terlihat rupanya. Betapa tercengangnya aku melihat Cahyono bertelanjang bulat, dengan permukaan tubuh dipenuhi urat-urat nadi yang menghitam, mengerikan. Aku terpaksa, Wan, rintihnya. Sebagian badan Cahyono basah oleh bensin yang sempat kusiramkan. Maafkan aku. Pantas benar kau menggadai nasibmu pada iblis, no? Pantas. Sebab tingkahmu juga sama dengan bangsa mereka. Diam! Tepat di saat ia hendak menerjang, gesit kurogoh pemantik milik Pamuji dari saku celana dan segera menyalakannya. Api memercik ke lantai dan menjalar ke depanku, memberangus tubuh Cahyono dengan cepat. Kegelapan pun tersibak. Aku melompat mundur menghindari jangkauan api yang kini memberangus nyaris sisi ruangan. Cahyono memeki kesakitan. Tubuhnya terbakar menyala, menari, dan memberontak melawan panasnya si jago merah. Aku membeku menyaksikan pemandangan itu. Dengan cahaya yang begitu benderang, mataku mulai meneliti badan sendiri. Merah. Seluruh pakaianku sudah bersimbah darah. Dan entah mengapa pandanganku pun semakin membaur. Denyutan di bagian belakang kepala perlahan kusekam. Dan seketika, ketakutanku semakin nyata. Tanganku dipenuhi darah segar. Kulihat kepalaku robek dan kebas saking sakitnya. Kini aku sembahyongan menahan pusing. Dengan langkah menyeret, aku melipir dinding menghindari api yang membara bersama tubuh Cahyono yang terbakar. Perjalananku terasa berjam-jam lamanya dan begitu kembali tiba di ruangan dapur, sosok itu menghadangku, Mas Adi. Sebelah tangan lelaki itu mencengkeram batang kayu besar. Seharusnya kau datang lebih awal ke sini bersamaku, Wan, sehingga kita bisa membungkam Cahyono bersama-sama. Sekarang terlambat. Kamu sudah terlanjur dengar semuanya. Aku tak menjawab. Ia pun meneruskan. Sekarang aku juga harus membungkam kamu. Aku tak bersenjata. Kepalaku yang kepalang sakit jadi lambat memproses serangan Mas Adi. Dan aku pun terlambat menunduk. Jedak! Kepalaku terhantam batang kayu itu. Suara perabot berantakan terdengar saat tubuhku ambruk. Gelagapan, aku mencoba bersiaga. Namun anehnya, aku tak bisa melihat apa-apa. Demi Tuhan mataku membuka, tapi hanya kegelapan yang kusaksikan. Maafkan aku, Wan. Suara Mas Adi merintih.
Aku butakan apa yang ada di hadapanku. Tiada lagi daya aku melawan hingga kemudian. Buak, bruk. Tubuh Mas Adi terasa ambruk di hadapanku. Mataku yang tak lagi berfungsi ini jadi kebingungan. Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Belum juga kutemukan jawabnya, lengan kananku dicengkram kuat-kuat, menarikku hingga berdiri. Sosok itu memapahku dan menyeretku keluar. Ayo, kita harus segera keluar. Ucap suara penolong itu. Aku langsung mengenalinya. Mbah Mantri Nur Salim. Aku menerka sambil terbata. Tak ada sahutan, dan aku pun menangis dalam pandangan buta. Sejurus dengan semakin jauhnya langkah yang kami tempuh, terdengarlah suara gemuruh di belakang. Dapat kuduga, rumah Cahyono ambruk, menindih dua bajingan yang sudah musyrik bersekutu dengan kegelapan. Mati dilahap api menjadi sekam. Lewat tengah malam itu, aku menangis dan terus menangis. Banjir doa dan rasa syukur menyertai perjalananku pulang yang terseok. Esok, semua orang harus mendengarnya. Semua, tak terkecuali. Dan kisah ini selesai. Terima kasih buat Bang Swita Kartika. Terima kasih buat teman-teman. Dan jangan lupa ya, mampir ke channel Cadangan Mimin. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja dan akan langsung menuju ke channel Cadangan Mimin. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.